Perkenalkan, saya Agustin Wulan Suci Darmayanti dari Prodi S3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan mempresentasikan tentang pro dan kontra efektivitas vaksin COVID-19 terhadap varian baru berdasarkan kajian filsafat ilmu. Manusia merupakan makhluk yang berakal di mana mereka menggunakan akalnya untuk berpikir dan pengalaman untuk belajar. Akal dan pengalaman ini akan digunakan manusia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan sekumpulan pengetahuan yang bersifat ilmiah yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Keberadaan ilmu pengetahuan ini berfungsi untuk memberikan penawaran kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang kesehatan. Sebagai contoh, isu yang lagi trending COVID-19, di mana ilmu pengetahuan ini digunakan untuk pengembangan vaksin yang fungsinya untuk mencegah terjangkitnya suatu penyakit. WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global karena insidensi dan prevalensinya meningkat di berbagai negara. Data tercatat pada tanggal 30 September 2021, ada penambahan kasus baru sebanyak 1.690 dan jumlah kematian 1.117 kasus. Walaupun berdasarkan grafik ini, angka insidensinya sudah mulai melandai. Penurunan kasus COVID-19 ini tidak lepas dari peran semua lapisan masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya yaitu program vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama usia 12 tahun ke atas. Vaksin ini diharapkan tidak hanya melindungi mereka yang divaksinasi, tetapi juga masyarakat luas, dengan mengurangi penyebaran penyakit tersebut dalam suatu populasi. Walaupun saat ini pemerintah masih memperoleh vaksin dari negara lain, pengembangan vaksin yang aman dan efektif terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di masa yang akan datang. Guna mempermudah pelaksanaan vaksinasi, maka Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Program vaksinasi ini akan dilaksanakan dalam 4 tahap, mulai Januari 2021 sampai Maret 2022. Akan tetapi, belum tuntas adanya proses vaksinasi ini secara menyeluruh pada lapisan masyarakat, muncul adanya varian-varian baru yang menimbulkan gejala, yang menimbulkan dampak dan tingkat keparahan yang berbeda, dan bahkan dengan varian baru seperti varian Delta, menimbulkan gejala dan tingkat mortalitas yang sangat tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan, kemudian beberapa masyarakat memberikan opini, apakah vaksin ini memang efektif untuk varian-varian yang baru, atau mungkin akan timbul varian-varian yang lain yang bisa mengganggu efektivitas dari vaksin yang sudah diberikan. Berdasarkan hal itu, kami melakukan kajian pro dan kontra keefektifan vaksin terhadap variasi baru virus COVID-19 berdasarkan kajian filsafat. Dari kajian filsafat, kita ada 3 pilar utama dari filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana dari ontologi ini kita bisa menilai
bahwa timbul fenomena adanya varian baru akibat perubahan fungsi virus. Kemudian adanya peningkatan insidensi atau prevalensi akibat varian-varian baru yang menimbulkan gejala, yang menimbulkan dampak yang berbeda. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada, varian baru seperti Lambda, Mu, R1, C12 belum ditemukan di Indonesia. Berdasarkan kajian epistemologi, yaitu penelusuran kebenaran, sudah dilakukan adanya screening, penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menentukan apakah varian-varian baru ini mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Hasil temuan menunjukkan bahwa dari 6.734 sekuen yang ada di Indonesia, 2.945 darinya merupakan varian Delta. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, hasil sequencing yang menggunakan metode ilmiah, bahwa tidak ada varian baru yang masuk ke Indonesia. Kemudian hasil screening terbaru menunjukkan, dengan menggunakan pemeriksaan yang lengkap, ada 4 orang terindikasi dan terdiagnosa menderita virus COVID-19, terserang virus COVID-19 dengan varian R1, dan itu pun merupakan dari pelaku perjalanan ke luar negeri. Hasil jejak penelusuran menunjukkan kontak erat dengan 4 orang tersebut tidak menunjukkan adanya gejala dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda terserang COVID-19. Dari aspek aksiologi, menunjukkan bahwa virus ini mampu melindungi. Maksud saya, vaksin COVID-19 ini cukup efektif untuk varian baru. Karena apa? Berdasarkan hasil epistemologi menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah tervaksin itu tidak menunjukkan adanya penularan dari virus varian baru R1. Kalaupun terinfeksi oleh varian Delta, gejala yang ditimbulkan lebih ringan dari orang yang tidak tervaksinasi. Jadi berdasarkan aspek aksiologi, banyak kebermanfaatan yang diperoleh dari pemberian vaksin, yaitu penurunan risiko penularan COVID-19, mengurangi penyebaran, dan memperingan gejala COVID-19, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Saran kami, dalam penelusuran informasi yang ada, kita harus melihat aspek filsafat ilmu dengan menggunakan tiga pilar filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sehingga kita memperoleh kebenaran yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.